Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, selamat kembali kita bertemu dalam renungan Rabu di tengah ibadah tengah minggu. Saya percaya kita semua dalam kasih anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena berkat kasih karuniamu kami masih ada dan menikmati waktu bersama Tuhan di sepanjang hari yang kami sudah lewati. Dan kami percaya juga kami akan menjalankan waktu-waktu ke depan itu selalu bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kami cakap menjalankan semua aktivitas kami. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mau belajar membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan saja yang dapat mengarahkan kami kepada hal-hal yang benar. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, para pendengar jemaat GPKDI Eklesia Bandung yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya akan berikan judul, yaitu jangan salah mengambil keputusan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang hari-hari ini ketika mengambil keputusan, dia mengambil keputusan yang salah. Sehingga dia mengalami hal-hal yang masalah yang cukup berat, ya. Dan apa yang dia putuskan justru bukan mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kesusahan. Nah, dalam perjalanan iman kita pun sama, saudara. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka janji Tuhan yang berbicara tentang keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita kalau kita salah mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran ya kepada kita untuk memilih, untuk memutuskan ya mana yang harus kita ambil, ya mana yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, terutama di dalam janji keselamatan bagi kita, janji keselamatan jiwa bagi kita. Tuhan memberikan sebuah gambaran, yaitu jalannya lebar dan jalannya sempit. Di sini dikatakan dalam ayat 13, jalan menuju kebinasaan disebut adalah jalan lebar. Lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus langsung mengatakan menuju kepada kebinasaan. Ini gambarannya adalah banyak orang tidak mau menempuh tantangan. Tidak mau mengalami kesulitan-kesulitan sebagai ujian. Sehingga banyak orang menggampangkan mencari kehidupan, buat kehidupan ya, mencari buat kesenangan. Sehingga bukan jalan Tuhan yang diambil. Dan Tuhan Yesus mengatakan jalan lebar ini adalah gambaran jalan dunia.
jalan yang penuh hura-hura, jalan yang penuh pesta pora, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita harus memilih yang baik. Dengan kata lain, kita jangan menurut apa tawaran-tawaran dunia yang bukan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Tapi mari kita sebagai orang yang percaya harus bijaksana. Harus kita mendengar apa pesan Tuhan bagi kita. Supaya kita tidak salah memutuskan, memilih jalan yang kita tempuh. Karena ternyata dunia ini sekali lagi tidak memberikan jaminan bagi kita. Karena dikatakan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya di jalan besar itu, jalan lebar itu, jalan dunia yang besar ini yang ditawarkan kepada kita, banyak orang ke sana. Dan itu memang jadi kenyataan hari-hari ini. Banyak orang mulai melupakan kebenaran. Banyak orang mulai melupakan firman Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang ada dalam pikirannya, ada keputusan-keputusan yang salah, yang mengakibatkan dia terjerumus di dalam kesalahan dan dosa. Dan bahkan bukan tidak hanya terjerumus, bahkan melawan kepada Tuhan. Saudara, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Mari kita jalani hidup kita bersama Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu jadi kenyataan hari-hari ini. Tidak sedikit orang tidak mencari kebenaran hari-hari ini. Banyak orang lebih condong kepada pengetahuan-pengetahuan dunia, bukan kepada pengetahuan-pengetahuan firman Tuhan. Orang berpikir di dunia saat ini bahwa mau mencari kebenaran rasanya tidak akan mendapat apa-apa. Nah, ini pikiran yang salah, saudara. Makanya orang selalu mengambil keputusan menjebak kehidupannya kepada dosa. Sehingga dia melalui jalan itu. Tapi jalan menuju kepada kehidupan, Alkitab mengatakan memang sedikit orang yang mencarinya dan mau ke sana. Nah, berbahagialah kita sebagai orang yang percaya saat-saat ini sudah ada pada jalan yang Tuhan sudah putuskan, Tuhan sudah tentukan. Sekalipun itu sempit, berbicara beratnya beban hidup ini, beratnya ujian. Memang kita akan diuji di jalan yang sempit ini. Apa kita sabar, apa kita punya ketabahan, apakah kita punya ketekunan, apakah kita punya kesetiaan, apakah kita punya hati tetap tertuju kepada Tuhan atau tidak. Nah, ini ujian di dalam jalan yang sempit. Jalan menuju kebinasaan, yaitu lebar, luas, banyak orang yang melaluinya. Jalan menuju kepada jalan yang sempit, tidak luas, bahkan itu berbicara masalah, bicara tantangan, ujian bagi kita. Jalan yang ada di dunia ini, jalan penuh godaan, jalan penuh membawa kita kepada perkara-perkara yang melawan Tuhan. Dan ingat, Alkitab mengatakan itu akan menuju kepada kebinasaan. Menuju kehidupan, yaitu jalan yang ditawarkan Tuhan. Jalan yang sempit, yang penuh ujian. Menuju kepada kehidupan. Dan dikatakan, dia pasti memberikan jalan yang lurus. Dia akan memberikan jalan keluar ketika kita mengalami sempitnya kehidupan kita hari-hari ini, yaitu berbicara ujian. Tuhan akan berikan jalan keluar. Memang ketika kita masuk pintu yang sempit, terkadang-kadang kita berdesakan di sana. Terkadang-kadang kita perlu kesabaran, perlu hati kasih, perlu hati sukacita, perlu hati kedamaian. Karena di balik pintu itu Tuhan sediakan berkat bagi kita sebagai orang-orang yang mau berjalan di jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tantangan hidup hari-hari ini memang memberikan ujian bagi kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau kita memundur? Ingat saudara, waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan akan datang kedua kali, membinasakan dunia ini, dan akan menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Kita menjadi bagian yang mana? Kita menjadi orang yang setia dan dijemput Tuhan, atau kita akan mengalami murka Tuhan, kebinasaan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus menawarkan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat ini tidak asing bagi kita. Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini menjelaskan, kalau kita mengikut Yesus, sekalipun banyak ujian, mungkin sempit, ya susah, kita menghadapi situasi keadaan dunia hari-hari ini, ya terkadang mungkin keuangan kita kempas-kempis ya, tapi percayalah bahwa mengikut Yesus dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Artinya kita akan mengalami kehidupan. Mengikut Yesus kita akan mengalami kebahagiaan. Mengikut Yesus kita akan mengalami sorga kekal selama-lamanya. Di sana kita akan berbahagia bersama Dia di surga. Mengalami sukacita terus hari demi hari, waktu demi waktu. Yang Tuhan sudah buka lebar-lebar waktu itu. Tidak ada malam di sana, tidak ada siang di sana. Semua Tuhan sudah sediakan fasilitas yang benar-benar tidak ada berkesudahan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada jalan Kristus. Kita tetap mengikuti apa yang Tuhan Yesus arahkan. Kita tetap pada kebenaran yang tidak pernah akan hilang dalam kehidupan kita. Karena itu kata firman Tuhan, bagi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Asal kita percaya, kita setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari dua jalan yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi, mana yang harus kita tempuh? Kita punya pilihan, kita punya keputusan sendiri. Kita yang harus membuat keputusan. Jalan yang lebar menuju neraka atau jalan yang sempit menuju kepada kekekalan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasan atau jalan yang sempit menuju kepada hidup yang abadi kekal selama-lamanya. Itu ada pada kita pilihannya. Mari jangan salah pilih. Kita tetap menempatkan diri kita, yaitu percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab telah menjelaskan dengan gamblang mengenai surga dan neraka. Yang menentukan pilihan itu adalah kita sendiri. Kita mau ke neraka atau kita mau ke surga. Ada pada kita. Jangan salah pilih saudara. Jangan salah kita memilih jalan. Jalan di dunia ini memang kelihatan indah-indah. Mungkin menawarkan begitu banyak harta dan kekayaan. Tapi kalau jiwa kita binasa, tidak ada arti semuanya itu. Neraka bagian kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan mungkin linangan air mata, dengan menjerit, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan." Dengan percaya kita akan alami hidup keabadian bersama Tuhan. Jadi jangan salah memilih saudara, jalan yang lebar atau jalan yang sempit yang ditawarkan kepada kita. Jangan salah pilih. Tidak semua orang, saudara tahu, tidak semua orang dapat masuk ke sana. Karena jalan yang sempit tidak banyak orang yang mau memilihnya. Dengan alasan mengikut Tuhan itu susah, berat, banyak aturan. Tetapi ingat saudara, Tuhan menginginkan kita hidup tertib, hidup benar, hidup berpadanan dengan firman-Nya. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih untuk menerima karya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itulah tujuan Allah memberikan jalan kepada kita, yaitu jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus yang menuju kepada surga yang kekal dan tempat yang mulia. Bagi yang setia, bagi yang percaya,
bagi yang sungguh-sungguh dia akan memperoleh surga yang mulia itu. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita membaca ayat ini, Tuhan dikatakan sesungguhnya orang-orang diberkatinya. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Saudara, kalau kita orang yang setia, dekat dengan Tuhan, kitalah orang-orang yang diberkatinya dan akan mewarisi kerajaan surga. Dan dikatakan tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Artinya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, maka akan dilenyapkan. Jangan menjadi bagian orang dilenyapkan, tapi mari menjadi bagian orang yang dimuliakan, diberikan warisan kerajaan surga bagi kita. Sebab itu tetaplah setia, tetaplah jalankan perintah Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya buatlah hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya langkah-langkah kita terus tertuju kepada Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, kata firman Tuhan. Karena Tuhan Allah menopang kita selagi kita ada di dalam dunia ini. Dan percayalah bahwa apapun menjadi pergumulan kita, masalah kita, Tuhan sediakan pertolongan. Tuhan sediakan penyambutan, kasih karunia. Dan kita akan melihat jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Sebab itu serahkanlah hatimu dan jangan salah pilih. Jangan salah menentukan jalan. Tetaplah pada jalan Kristus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita yakin bahwa ketika kita ada di jalan itu, kita akan menerima mahkota yang abadi. Demikianlah firman Tuhan sampai sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami tetap ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat para pendengar renungan firman Tuhan ini, baik jemaat GPKD Eklesia maupun para pendengar-pendengar yang lain. Berkatilah mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu, lindungi, pelihara, jaga dengan segala kekuatan-Mu ya Bapa, supaya di dalamnya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dan kesetiaan mereka nyatakan dalam setiap hari dekat dengan Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan berikan jalan keluar, ekonomi, masalah, kebutuhan, kehidupan, pekerjaan, pendidikan anak, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan supaya semuanya boleh ada jalan keluar dan kami boleh melihat kemenangan lepas kemenangan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.